Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jufri Duwila di Molot Pos Pacarita. Nah, tentu kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua 1 Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara. Beliau adalah Hendra Karyanga. Selamat malam Pak Hendra, apa kabar Pak? Assalamualaikum, selamat malam, kabar baik. Oke, tentu kita akan berbincang dengan terkait dengan kondisi Partai Demokrat saat ini, terutama kisruh yang terjadi di internal Dewan Pimpinan Pusat. Bagaimana efeknya dengan Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, dan disinyalir bahwa ada kader tertentu yang sengaja terlibat dalam upaya kudeta Ketua Umum Partai Demokrat saat ini. Menurut Pak Hendra sendiri seperti apa Pak Hendra? Jadi Demokrat kan sebenarnya lagi berbenah ya untuk menuju pada pemilu 2024. Kita tidak mau ketinggalan kereta, kita pacu terus konsolidasi internal sehingga pada 2024 nanti kita bisa meraih kembali apa yang disebut dengan kejayaan Demokrat itu sendiri. Ini pertama. Yang kedua, tentunya dari pihak eksternal tentu ada yang kurang mau kalau Demokrat ini berjaya kembali. Jadi sebenarnya digoreng-goreng ini ya, digoreng. Memang ada beberapa kader pemilik suara itu diundang ke Jakarta oleh pihak tertentu eksternal, saya sebut eksternal. Dari Maluku Utara? Dari Maluku Utara juga ada. Jadi diundang ke sana dalam rangka, saya kurang tahu persis apa yang mereka bicarakan, tetapi dari kacamata politik saya bisa meramalkan bahwa ada sesuatu yang direncanakan. Tapi untuk jumlah kader yang terlibat di sana? Yang jelas di beberapa daerah itu ada yang diundang, bukan hanya Maluku Utara. Kalimantan ada, Sumatera ada. Tapi termasuk Maluku Utara juga diundang? Maluku Utara juga diundang. Siapa-siapa itu Pak Hendra? Ada 4 DPC dan sekretaris DPD diundang ke sana. Tapi apa hasil pembicaraan saya tidak. Sekretaris DPD? Iya, diundang juga ke sana. Tapi hasil pembicaraan model apa saya kurang kopi karena itu sangat dirahasiakan. Tapi siapa yang mengundang itu Pak? Yang jelas pihak eksternal. Oh, pihak eksternal. Iya. Eksternal di sini kan bisa penguasa, bisa Ya. pengusaha, bisa orang yang berpengaruh. Saya pikir dari media yang diberitakan kita sudah tahu siapa yang mengundang itu. Tapi bukan Pak Hendra, tidak termasuk Pak Hendra. Tidak. Tapi saya mau bicara begini ya. Semua partai itu punya konstitusi. ADART. Partai Demokrat itu punya konstitusi. Pengalihan kepemimpinan atau pergantian kepemimpinan hanya diperbolehkan setiap 5 tahun. Kita demokrat bermunas. Pak AHY baru dipilih sebagai ketua umum secara demokratis. Apakah si muda itu bisa diganti? Menurut saya tidak. Karena harus ada terjadi keadaan yang sifatnya luar biasa, sangat luar biasa. Berarti priorisasi AHY saat ini belum bisa diganti karena dia belum sampai 5 tahun. Nanti kalau berbicara mengganti AHY itu nanti di Kongres, ya. Tapi saya mau bicara dulu dari sisi konstitusi. Jadi harus terjadi kondisi yang luar biasa yang bisa kondisi itu dilaksanakan apa disebut Kongres luar biasa. Itu juga harus 2/3 pemilik suara, DPC, DPD yang minta. Kalau itu tidak bisa. Jadi saya lihat pihak eksternal ini kurang memahami posisi partai kita. Jadi harus ada dulu kondisi yang luar biasa. Apa itu kondisi luar biasa? Kondisi luar biasa itu berarti terjadi stagnan dalam internal partai. Organisasi tidak jalan, konsolidasi tidak jalan, program partai tidak jalan, lagi aman-aman. Saat ini internal Partai Demokrat aman-aman. Menurut Pak Hendra. Kita lagi sementara sebenarnya mempersiapkan diri dengan baik dan matang untuk sukses pemilu 2024. Karena apa? Terus terang setelah Pak SBY tidak lagi ketua umum, kita itu kehilangan sebenarnya berkepemimpinan. Nah sekarang AHY didorong maju, ya AHY juga menurut saya dari generasi muda yang punya potensi, punya wawasan kebangsaan yang luas, dia punya potensi untuk bisa memimpin bangsa ini. Kenapa tidak kalau misalnya itu kesempatan diberikan? Nah, justru itu kita sementara yang saya sebut tadi berbenah.
bermenang secara internal, konsolidasi internal dan sebagainya. Untuk apa? Ya kita kembalikan lagi kejayaan Demokrat seperti tahun 2004. Ya. Berarti ini rencana kudeta AHY ini berkaitan dengan Pilpres yang oleh pihak eksternal ada kekhawatirannya. Kacamata politik saya itu seperti itu. Artinya mereka mau memotong ini, mau memangkas ini kaderisasi di tubuh Demokrat, dan juga mau supaya Demokrat itu tidak berjaya lagi. Kayak saya baca seperti itu. Ada upaya ke situ. Ada upaya, dia semacam ada ketakutan gitu. Ya. Padahal Demokrat ini kan partai yang baru sebenarnya, lahir ketika reformasi itu tercetus. Dan kita tidak seperti Golkar, PDIP yang sudah lama berdiri. Tapi saya mengatakan bahwa doktrin Partai Demokrat itu cukup kuat. Jadi sistem kaderisasi internal itu berjalan dengan baik. Sementara ini ya mudah-mudahan kemauan-kemauan eksternal itu bisa kita cegah. Oke, saat ini kita juga mendapat informasi bahwa DPP sementara turun melakukan investigasi di daerah. Apa betul ya itu Pak? Iya benar. Jadi karena ini bukan isu, tapi ini sudah gerakan-gerakan yang menurut saya nyata. Jadi harus dicegah. Nah, untuk mencegah itu, DPP turun ke seluruh wilayah Indonesia untuk mencari tahu. Termasuk Maluku Utara. Maluku Utara udah sementara, mungkin udah pulang. Mencari tahu apa benar aspirasi dari pemilik suara seperti itu. Sementara hasil kongres kita ini kan baru berjalan. Kepimpinan ketua umum kita Pak AHY kan masih sementara berjalan ini. Ibarat kapal, sementara berjalan bagus ini. Ya, nah, tapi kemudian mau di stop. Dengan cara-cara yang menurut saya inkonstitusional. Kenapa? Karena kita, konstitusi partai kita mengatakan bahwa pengalihan kepemimpinan itu melalui kongres dan itu 5 tahun. Ya. Sekarang AHY baru berapa tahun ya Pak Hendra? Baru 3 tahun. 3 tahun. Menjalan masuk 3 tahun. Ya. Masih panjang ini. Nah, kalau misalnya hasil investigasi DPP Partai Demokrat terbukti ada kader-kader dari Provinsi Maluku Utara terlibat, sanksinya bisa... Saya yakin pasti dikenakan sanksi tegas. Saya yakin ya. Karena itu merusak alam demokrasi kita dan dapat merusak konsolidasi internal. Ya. Bayangkan saja ibarat kapal yang sementara berjalan baik kemudian di stop di tengah jalan. Ya kan berarti nanti terhenti semua mesin dan komponen-komponennya, itu berarti bisa 2024 kita tidak bisa capai mimpi lagi. Jadi kejayaan Demokrat itu tidak bisa kita kembali. Mimpi kita adalah mengembalikan kejayaan Demokrat seperti 2004 ketika mengusung SBY sebagai presiden. Iya. Dari internal kader Demokrat Maluku Utara sendiri sangat mendukung AHY disiapkan untuk maju di Pilpres. Ini mendukung, mayoritas mendukung. Kenapa kita mendukung? Karena itu hasil kongres. Kita harus tunduk pada keputusan tertinggi. Keputusan tertinggi itu in kongres, tidak ada yang lain. Nah, sekarang kita kembali ke Demokrat Maluku Utara, Pak Hendra. Pak Hendra sendiri melihat keadaan Demokrat Maluku Utara apalagi saat ini dinakodai oleh salah satu bupati yang masih sementara hasil pilkadanya disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Saya lihat mati suri. Jadi masih partai tidak bekerja. Konsolidasi internal tidak bekerja, infrastruktur partai itu tidak dibentuk, sehingga seperti orang kehilangan arah. Itu yang terjadi sekarang di internal Partai Demokrat Maluku Utara. Sangat sulit, sudah terpecah belah. Karena apa? Karena ketua DPD sendiri tidak pernah melakukan konsolidasi internal. Tapi Pak Hendra sendiri kan masuk sebagai salah satu wakil ketua. Saya sebagai ketua satu bidang organisasi kaderisasi. Tapi apa tangan saya kalau itu tidak di program-program itu tidak dieksekusi oleh ketua. Artinya sudah ada upaya dari Pak Hendra untuk kita internal sudah upayakan supaya kalau boleh diganti saja supaya organisasi mesin partai politik ini bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak, kita Maluku Utara tidak memiliki lagi masa depan yang baik untuk masuk dalam kancah politik sukses 2024. Sangat sulit menurut saya. Tapi dukungan dari Dewan Pimpinan Cabang sendiri seperti apa? Alhamdulillah, karena saya kader asli, jadi hampir sebagian besar mau supaya kali ini jangan dulu dikasih orang lain kader kita. Saya pernah jadi sekretaris 2 periode, saya juga pernah jadi ketua. Jadi saya tahu persis roh partai ini mau kemana. Ya, saya tahu persis. Dulu waktu saya ketua itu sukses Pak SBY periode kedua. Kita pilgub menang,
Oke. punya gubernur, kita punya anggota DPR RI di Senayan, kita punya unsur pimpinan DPRD kabupaten, provinsi, kabupaten, kota. Saat ini sudah hilang. hilang. Oke. Nah, kita dapat informasi bahwa ada aspirasi dari bawah untuk mendukung Pak Hendra menjadi ketua DPD akan datang. Apakah itu betul, Pak Hendra? Ya, karena ada permohonan penyampaian tertulis juga dari DPC menghendaki supaya saya bersedia untuk menakodai kembali Partai Demokrat ini untuk sukses 2024. Karena saya sudah pernah punya pengalaman dan sudah pernah berhasil, maka untuk mengambilkan kejayaan itu, karena kita belajar dari pemimpin-pemimpin yang ada, ketua DPD, ada yang gubernur, ada bupati, setelah mereka terpilih jadi ketua DPD, mereka tidak ngurus partai. Mereka jadikan partai ini sebagai payung supaya nyaman. Dan itu juga tampak di Maluku Utara. Maluku Utara seperti itu. Kita dulu punya ketua DPD itu ada gubernur. Kita juga punya ketua DPD bupati. Ya. Tapi partai tidak terurus. Ya. Ya, tidak terurus dengan baik, tidak terkelola dengan baik. Partai politik ini kan ketiga hal menurut saya: komunikasi, Ya. modal sosial, dan punya kepedulian. Kalau komunikasi politik kita berjalan dengan baik, bagaimana orang bisa tertarik masuk Demokrat? Oke. Modal sosial tidak ada, bagaimana? Modal sosial itu berkarya berkorban. Ya, kemudian punya kepedulian, peka terhadap isu-isu, peka terhadap kondisi kebangsaan di daerah di mana-mana. Ini lagi susah, lagi COVID di mana-mana. Mereka butuh sentuhan. Oke. Kalau tidak ada sentuhan, gimana? Nah, partai-partai lain sudah sekarang udah lari, bukan perjalanan lagi, lari. Iya. Jalan lari. Untuk menyambut Pileg 2024 mendatang, kesiapan Partai Demokrat saat ini sudah ada atau itu belum? yang saya jelaskan tadi. Kalau kondisi seperti ini kita tidak ada arah yang jelas. Jadi jangan tiba-tiba tiba akal. Jadi orang menggunakan partai ini karena untuk sebagai payung saja, tidak ada niat untuk membangun infrastrukturnya. Jadi kalau tidak berbenah dari sekarang, menurut saya susah kita nanti 2024 pilkada, ada pilgub nanti, beberapa pilkada susah kita menang di Maluku Utara. Iya. Sekarang udah kenyataan tidak ada yang menang. Oke. Kalah semua. Kader di Sula, Hendrata kalah. Pilkada kalah. Di kota Ternate, wakil wali kota kalah. Tapi saat ini kan masih sementara menunggu Tapi proses di Mahkamah Konstitusi. kayaknya saya lihat tetap akan ditolak. Ditolak. Pasti. Pak Hendra sendiri melihat akan ditolak. Saya yakin karena tidak ada bukti-bukti yang ditunjukkan bahwa itu ada pelanggaran secara sistematis, masif, dan terstruktur. Tidak ada. Jadi kalau itu ada berarti, tapi tidak. Bagaimana bisa ada pelanggaran ini? Sedangkan kita saja incumbent, penguasa. Ya. Momentum untuk melakukan pelanggaran itu ada di penguasa sebenarnya. Untuk pelanggaran yang tadi itu masif, struktur, dan Oke. Target misalnya Pak Hendra dipercayakan nanti menjadi ketua DPD oleh DPC. Target perolehan kursi untuk Partai Demokrat 2024 mendatang berapa itu? Saya pastikan kita lolos parlemen threshold, ya, karena ini undang-undang pemilu yang baru ini parlemen threshold ternyata berlaku juga daerah, bukannya di pusat. Lolos itu, kita juga undang lolos presiden threshold, kita akan lolos itu. Dan saya ingin mengembalikan kejayaan masa dulu, di mana Demokrat itu ada di kampung-kampung, di tanjung-tanjung, di pulau-pulau, dan dicintai oleh masyarakat. Sekarang Demokrat tidak ada lagi di tanjung-tanjung, di kampung-kampung, desa tidak ada. Demokrat yang ada sekarang hanya beberapa orang yang berjuang, kemudian mereka ada di legislatif. Oke. Luar itu tidak ada. Itu mimpi saya, bahwa Demokrat itu ada di tanjung, ketika ada bencana, Demokrat ada di sana, ada di pulau, desa terpencil, desa terisolir, itu ada di sana. Karena kita politik kan melayani rakyat. Iya. Artinya Demokrat tampil bersama dengan rakyat. Kita harus bersama dengan rakyat. Pada saat mereka susah, kita mesti ada di sana. Terjadi bencana di mana-mana, kita mesti ada di sana. Kan sebenarnya modalnya sedikit aja. Kita turun bersama-sama dengan mereka, bahu-membahu, itu aja. Walaupun memang pemerintah punya tanggung jawab, negara hadir. Tapi ingat, partai politik itu juga adalah memiliki alat kekuasaan. Punya tangan bisa menjangkau sampai ke sana. Kalau itu tidak dilakukan, saya pikir susah partai ini berkembang ke depan. Terakhir Pak Hendra, closing statement terkait dengan harapan Partai Demokrat ke depan, Pak.
Ya, saya berharap semua kader di seluruh Indonesia, khususnya juga di Maluku Utara, tetap solid. Ya. Kita punya tujuan adalah bagaimana mengembalikan kejayaan demokrasi di masa lalu pada 2024 nanti. Kita harus lolos parlemen threshold pusat dan daerah, terus juga presiden threshold. Kita harus lolos itu, dan saya ingin mengembalikan kejayaan Maluku Utara di mana demokrat ada di desa, ada di kampung, ada di pulau. Ketika bencana, demokrat ada di sana. Oke. Itu harapan saya. Oke, terima kasih Pak Hendra kasih. atas pertemuan pada kesempatan ini. Tentu kami sangat berterima kasih. Jangan sungkan-sungkan. Nanti kita akan undang lagi di lain waktu. Terima kasih. Selamat malam.